kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya kepada orang yang berprestasi. Yang tidak berprestasi pun itu bisa menjadi inspirasi buat kita. Inspirasinya adalah ketika kita menanam bahwa apa yang dilakukannya itu mungkin bukan hal baik yang tidak bisa kita contoh. Itu juga bagian dari inspirasi. Ya, saya selalu melihat, mendengar mengingat apa yang dikatakan Pak Korwas, bahwa ketika orang lain meminta tolong, percayalah bahwa itu karena orang itu tidak mampu. Yang kedua, karena dia mempercayai kita. Kemudian, manfaatkan prestasi orang untuk kita bisa bersama-sama dengan dia, dan manfaatkan kekurangannya untuk kita menjadi berprestasi. Nah, itu selalu saya ingat. Kemudian, yang selanjutnya, ambil hikmah dari setiap peristiwa. Jadi tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada hikmah di dalamnya, teman-teman. Jadi segala sesuatu harus kita lihat dari sisi positifnya. Kemudian lakukan tindakan positif sekecil apapun ya hari ini. Ya, jadi ini mungkin sebentar kita sedikit mungkin bisa mencatat di chat ya, di ruang chat ya, teman-teman menuliskan apa tindakan positif hari ini yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kemudian mulailah dari diri sendiri ya. Jadi segala bentuk kegiatan itu ketika berawal dari individu, dari setiap orang, maka kegiatan itu akan menjadi besar. Maka kegiatan itu akan mudah untuk menjadi komunitas yang besar. Nah, kemudian lakukan praktik baik. Ya, jadi saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di room ini sebenarnya sudah pernah melakukan praktik-praktik baik. Ya, jadi praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan selama ini, hanya mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kelebihan yang sudah kita lakukan. Ya, kemudian rangkul komunitas Anda, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di lingkungan kita itu adalah orang-orang yang diutus Allah untuk berdekatan dengan kita, membangun kebersamaan. Maka rangkul mereka, kerjasama dengan mereka, ya, perkecil perbedaan ya, minimaliskan perbedaannya. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita sama-sama maju untuk saling mendukung. Kemudian rangkul komunitas yang lebih besar. Tidak akan ada komunitas yang besar ketika tidak diawali oleh komunitas-komunitas kecil. Salah satu upaya kita malam ini untuk ada di room ini adalah salah satu bentuk kita merangkul mereka-mereka yang kita anggap bahwa itu bisa bersama-sama dengan kita untuk saling membangun, saling memotivasi, ya, saling memberi dorongan untuk menjadi lebih baik. Itu mungkin inquiry apresiasinya, Bapak Ibu, inquiry apresiasi yang bisa saya sampaikan untuk merupakan kegiatan awal kita bagaimana memotivasi diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, untuk Merdeka Belajar ini merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ya, jadi kita pahami bahwa anak-anak itu punya kodrat alami, ya, batiniah maupun lahiriah, yang kemudian itu bisa kita masuki sebagai seorang pendidik hanya bersifat merawat dan menuntun. Ya, jadi kita percaya bahwa anak-anak itu sudah punya kodrat sendiri. Ya, jadi ini dalam Merdeka Belajar diharapkan bagaimana kita mampu untuk membelajarkan mereka dengan motivasinya, dengan minatnya, dengan bakatnya, sehingga mereka merasa bahwa apa yang kita berikan itu memang merupakan kebutuhan mereka. Ya, jadi memang pemikiran Merdeka Belajar ini harus mulai dengan pemahaman, ya, harus pemahaman merdeka, ya. Jadi merdekanya guru mengajar, merdekanya siswa belajar, itu adalah merupakan suatu paket yang bisa mendukung untuk bisa memahami pemikiran dari Mas Menteri kita, ya. Kemudian ya, jadi masih dari bahwa pendidikan kita, bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati di room yang terhormat ini, saya ingin mengatakan bahwa kita bisa belajar kepada siapa saja. Ya, jadi ada orang bijak yang mengatakan bahwa sebenarnya semua orang bisa menjadi guru ketika ada pengalaman yang sudah dibagikannya dan kita memahami itu sebagai sesuatu hal yang bisa mengubah pemikiran kita. Sesungguhnya dia adalah guru kita. Ya, jadi siapa saja, sesama guru, sesama teman-teman yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan ilmu, bukan hanya orang-orang yang sudah hebat, sudah pernah berprestasi banyak, sudah punya gelar yang begitu panjang. Tidak mesti harus seperti itu. Siapapun dia, bahkan
ya seorang pengayuh beca, seorang tukang beca atau siapapun yang kita mungkin anggap profesinya tidak selevel dengan kita, tetapi ketika kita mampu untuk menerima kebaikan yang disampaikan orang itu, maka dia adalah guru kita. Jadi siapa saja itu bisa menjadi guru. Ki Hajar mengajarkan kepada kita bahwa dengan siapa saja kita berinteraksi, ketika kita mampu mengambil hikmah dari nilai-nilai yang disampaikannya dan kita menyadari itu sebagai sebuah kebaikan, maka itu adalah guru. Itu adalah guru bagi diri kita. Nah, pendidikan yang memerdekakan, ini konsep pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan berbicara tentang bagaimana suatu bentuk pendidikan dan pengajaran yang meletakkan kemandirian anak, dalam hal ini anak didik kita, dan di dalamnya dimaknai pula kodrat rasional dan sekaligus memiliki kehendak bebas. Dalam proses pencarian dan pemaknaan ulang terhadap pendidikan dan pengajaran yang memerdekakan, peran pendidik dan anak didik dianalisis secara filosofi dengan metode-metode penelitian khas filsafat. Ya, jadi memang pemahaman tentang itu ini kembali lagi, sebenarnya pemahaman Ki Hajar Dewantara ini sudah lama, cuman kita kembali menggali bahwa sesungguhnya orang-orang di antara kita, di negarawan kita ini adalah merupakan pemikir-pemikir hebat yang sesungguhnya konsep-konsepnya itu dipakai secara dunia, di belahan dunia manapun. Nah, pendidikan yang memerdekakan ini suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar atau menonton video tentang sekolah yang merdeka belajar, yang menerapkan merdeka belajar, di mana kurikulum yang digunakan itu tidak tunggal atau sama untuk semua siswa, tetapi di kurikulum itu semua siswa bebas untuk mencari strategi yang tepat, metode yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini sudah ada beberapa sekolah di Indonesia, dan kedepannya Pak Menteri akan membuat sekolah piloting ya untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar. Jadi anak-anak di sana dimajukan kompetensinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak dibebani dengan begitu banyak materi, ya, tetapi mereka bisa memilih, mereka bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan bakat minatnya. Itu harapannya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Karena banyak juga di antara kita yang berpikir wah itu jadi repot nantinya. Ya, kenapa? Karena satu anak itu kita punya desain sendiri untuk dia. Nah, di dalam contoh yang diperlihatkan di dalam pelatihan pendamping guru penggerak, itu ada beberapa sekolah yang menerapkan itu, dan memang anak-anak itu dilibatkan dilibatkan dalam menyusun kurikulumnya sendiri, dilibatkan dalam menyusun program RPP-nya guru. Ya, ketika guru sudah merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, maka sebelum diaplikasikan atau diimplementasikan itu harus melalui proses diskusi dengan siswanya. Ketika siswanya mengatakan iya, setuju dengan program metode ini, strategi ini, medianya ini, maka mereka yang akan mencoba untuk inquiry, mencari sendiri untuk kemudian menjalankan program pembelajaran itu. Agak ribet sih sebenarnya, tetapi saya pikir kalau memang ini adalah merupakan suatu tujuan bersama, maka memang tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ini mungkin kita memang harus keluar dari zona nyaman kita selama ini, ya, tentang bagaimana RPP yang memerdekakan itu seperti apa. Ya, jadi agak sulit memang untuk merubah mindset keluar dari zona nyaman yang sudah kita alami selama ini. Tetapi saya pikir teman-teman yang hebat malam ini, yang punya motivasi untuk berubah, itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Baik. Kemudian saya tertarik dengan tulisan Latif di salah satu artikel di kompas.com yang mengatakan bahwa pendidikan seharusnya memberi kemerdekaan untuk menginterpretasikan keinginan, ambisi, dan semangat tanpa dibatasi pakem. Bahkan norma pendidikan yang memerdekakan seharusnya memberi ruang untuk siswa berani menentukan keputusannya sendiri, berkreasi, dan mengambil risiko. Pendidikan yang memerdekakan akan bermuara pada kebangkitan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa anak itu harus diberi kemampuan untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya, kemudian berkreasi dan mengambil risiko.
Ya, dari apa yang menjadi pilihan. Ini tujuannya sebenarnya untuk membentuk manusia-manusia tangguh. Ya, manusia-manusia yang berani bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya, bukan manusia-manusia cupu, manusia-manusia pengecut ya, yang seperti itu. Ya, kemudian semakin terbukanya dunia, maka siswa semakin dituntut memiliki mental eksploratif, ya kreatif dan kritis. Ya, bagaimana mungkin kita bisa unggul di tingkat global dan regional jika pola pendidikan kita masih terkungkung oleh pendidikan kognitif semata yang tidak membangkitkan sisi rasa dan humanisme. Ini menurut Latif di tulisannya. Dan saya pikir ini sangat menginspirasi teman-teman. Ya, ketika kita banyak membaca tulisan-tulisan mereka yang membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan, itu sangat menarik untuk kita diskusikan. Nah, penulis dari teman kita ya, ini teman pengawas juga Pak Ayatollah Hidayat, dalam salah satu tulisannya yang sudah pernah saya baca, dia mengatakan bahwa idealnya merdeka belajar itu dimulai dari ruang-ruang kelas ya. Jadi kelas harus membangun keterampilan abad 21 melalui aktivitas di dalam kelas yang bersifat partisipatif atau aktif. Ya, orang yang merdeka adalah orang yang mampu keluar dari rasa ego bahwa hanya dirinya lah yang mampu. Nah, ini yang harus kita lawan. Ya, di mana bahwa ketika kita harus mengakui kelebihan orang lain, kemudian harus menghargai orang lain untuk untuk sama-sama belajar bersamanya, bahkan belajar banyak dari orang-orang di sekitar kita. Ini yang merupakan kemenangan, ya, kemenangan ketika kita mampu untuk melawan semua itu. Nah, kemudian merdeka belajar menurut Mas Menteri ini. Ya, jadi menurut beliau esensi kemerdekaan berpikir, ya, menurut Nadiem itu harus didahului oleh para guru. Ya, jadi oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswa, ini harus esensi perubahan itu harus datangnya dari guru. Ya, jadi Mas Menteri tadi menyebut bahwa dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Ini agak ekstrim ini. Ya, jadi apa itu merdeka belajar? Ya, artinya unit pendidikan punya berbagai kementerian dan juga dinas pendidikan untuk memberikan ruang inovasi. Ya, ini kata beliau pada salah satu wawancara di sebuah media. Ya, jadi teman-teman, mengapa Zoom ini hadir malam ini, kita berada di room ini sebenarnya juga terinspirasi dari Pak Menteri ini, ruang inovasi. Saya berpikir bahwa setelah kegiatan ini, ya, khususnya kami di Kabupaten Goa, mungkin minta maaf ada mungkin peserta dari luar, ya, tapi mungkin kita awali di Kabupaten Goa ini, kita akan membentuk komunitas gestur sains. Ya, saya menyebutnya gestur sains. Apa itu? Gerakan satu guru satu inovasi. Ya, ini adalah merupakan bentuk angan saya, impian saya, ketika diminta untuk membuat sebuah rancangan pemikiran yang bisa memfasilitasi teman-teman guru untuk berkarya. Dalam kapasitas saya sebagai pengawas, maka saya yang keluar di pikiran saya itu yang saya pikirkan, bagaimana menghimpun teman-teman ini untuk saya yakin dan percaya banyak peneliti di Kabupaten Goa, banyak guru-guru hebat di Kabupaten Goa, komunitas di Kabupaten Goa juga sudah begitu banyak, ya, yang merupakan inspirasi buat kita. Seperti Bu Arfi sudah tergabung di dalam IGI, ya, kemudian ada pusat belajar guru, ya, di Kabupaten Goa, itu pada Pak Karim sebagai ketuanya. Nah, itu adalah orang-orang hebat, penggerak semua. Ya, sehingga saya berpikir bahwa impian saya ini tidak muluk. Ya, kenapa saya berkata begitu? Karena ada begitu banyak sumber daya di sekitar saya. Ya, makanya saya menggandeng Ibu Arfi ini sebagai sekolah binaan saya, guru binaan saya. Kebetulan saya di SMP 4 adalah pengawas, maka saya menggandeng Ibu Arfi untuk bagaimana berjalan bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif ini ke depan. Dan saya berharap dukungan dari teman-teman ini tetap ada untuk kita saling support. Ya, nah kemudian masih dari Nadiem mengatakan bahwa reformasi pendidikan ini ada yang mengatakan hanya pemerintah saja
Ya, berdasarkan kurikulum saja. Jadi menurut beliau bahwa gerakan di masing-masing sekolah itu mungkin akan terus dibantu dengan memberikan ruang inovasi. Gerakan di masing-masing sekolah gerakannya namanya guru penggerak. Ya, jadi guru penggerak ini menurut Nadiem bahwa guru penggerak itu beda dari guru yang lain, beda dari guru yang biasa-biasa saja. Dan menurut beliau dia yakin bahwa di setiap unit pendidikan atau sekolah itu, ya, atau universitas itu ketika dia perguruan tinggi paling tidak ada satu guru penggerak. Ya, siapa itu? Guru yang peduli, ya, guru yang mau berkembang, guru yang memotivasi temannya, guru yang selalu membantu kesulitan peserta didiknya, itu adalah guru penggerak. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Nah, apa sih bedanya guru penggerak itu? Ya, jadi guru yang mengutamakan murid dari apapun, bahkan dari karirnya, mengutamakan murid dan pembelajaran muridnya, karena itu mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik. Ya, ada juga yang namanya orang tua penggerak. Ya, ini menurut Pak Menteri ya. Jadi filsafatnya sama. Semua yang terbaik untuk anak yang mereka pikirkan itulah yang dimaksud dengan orang tua penggerak dan juga guru penggerak. Nah, dari sinilah awalnya guru berkarya. Ketika guru punya keinginan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki proses pembelajaran siswanya, maka disitulah mulainya seorang guru untuk berkarya. Dan sebenarnya dia adalah seorang guru penggerak. Nah, itu yang ada di pikiran Pak Menteri. Nah, bagaimana hubungannya dengan program guru penggerak? Itu adalah bagian terkecil ya dari usaha pemerintah untuk memfasilitasi guru-guru yang punya keinginan untuk maju, yang punya keinginan untuk memajukan peserta didiknya, memajukan pendidikan di Indonesia dan sebagai agent of transformation ada di Indonesia ini, jadi menjadi agen transformasi untuk pendidikan di Indonesia. Ya, jadi sederhananya sebenarnya ketika kita berpikir ini saya menampilkan contoh sebuah alur berpikir, ini sebenarnya piramida terbalik ya, yang kami pelajari di dalam pendamping guru penggerak, bahwa ketika guru ingin menggerakkan sesuatu, menggerakkan aktivitas yang ada di lingkungannya, maka harus diawali dengan pertanyaan apa, ya. Jadi apa ini, apa yang kita mau ubah, siapa yang menjadi sasaran kita, kemudian mengapa itu harus kita lakukan, bagaimana caranya, di mana itu, kapan dilaksanakan, siapa yang menjadi acuan kita mengatakan bahwa saya mampu melakukan ini, misalnya. Kemudian bergerak ke satuan pendidikan di sekolah kita, mempengaruhi teman-teman kita, kemudian berkembang ke komunitas yang lebih luas, kemudian kalau bisa masuk ke dalam tataran pemerintahan, maka itu adalah merupakan suatu alur berpikir yang dikenal dengan nama kampas rancangan implementasi piramida terbalik. Nah, siapa saja bisa melakukan ini, teman-teman? Saya yakin dan percaya teman yang hadir di malam ini, di room ini pun mampu untuk melakukan itu. Ya, jadi siapapun itu, yang penting ada keinginan bahwa kita mampu untuk menggerakkan, maka itu bisa tercapai. Nah, yang mana itu siswa berdaya? Jadi guru mengomunikasikan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan kepada siswa itu sudah bagian dari pemberdayaan siswa. Ya, kemudian selanjutnya siswa diberi kesempatan memilih sendiri strateginya, metodenya, dan cara belajar yang disukainya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian jika memungkinkan, siswa akan memiliki kurikulum sendiri. Ya, ini sudah dilakukan di beberapa sekolah, teman-teman. Itu ada video yang kami saksikan dan sungguh luar biasa. Kita berpikir kadang berpikirnya seperti ini, bisa tidak ini ya dilaksanakan ya, tetapi pada kenyataannya ketika ini dilakukan itu bisa ya. Jadi ini sudah ada dan Pak Menteri itu sudah berpikir akan ada piloting sekolah-sekolah seperti ini ke depannya ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita ingin melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya sebuah peta pikiran yang terdiri dari elemen transformasi sosial, bagaimana kita menyikapi keadaan sosial yang ada di lingkungan kita, kemudian itu tadi pertanyaan inquiry, apresiasinya seperti apa, yang merupakan motivasi dari dalam diri kita, kemudian kita menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan bagja. Ya, ini mungkin sebentar akan saya jelaskan. Kemudian kita berpikir menggunakan piramida terbalik, yaitu piramida terbalik itu berarti diawali dari akar rumput. Jadi yang pertama menyadari hal ini itu adalah guru-guru sebagai individu, siswa sebagai individu,
kemudian berkembang sampai mengerucut kepada komunitas yang lebih besar dan pemerintah. Ya. Nah, di sini di mana letak peran guru penggeraknya, ini ada sebagai motivatornya di sini. Kemudian peran pendamping nanti ke teman-teman guru, sebenarnya ketika pengawas berperan untuk memotivasi, memberikan pembimbingan, itu sudah bagian dari peran pendamping sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya mereka pendamping yang lulus kegiatan di kementerian, ini yang disebut sebagai pendamping, tetapi teman-teman pengawas itu adalah merupakan pendamping hakiki yang ada di dalam lingkungan Bapak Ibu sekalian sebagai guru. Ya, jadi mereka lah pendamping yang sesungguhnya. Mau tidak masuk program atau iya, beliau pengawas-pengawas kita itu adalah pendamping kita yang sesungguhnya. Nah, untuk contoh kanvas rancangan implementasi piramida terbalik yang pernah saya pikirkan, ya seperti ini. Ya, sebenarnya awalnya itu dari mata pelajaran IPA saya tertarik untuk bagaimana bisa teman-teman dari guru IPA itu mampu membelajarkan siswa dengan selalu melakukan penelitian sederhana. Ya, kenapa? Karena memang adik-adik di dalam IPA itu lebih cenderung untuk menggunakan itu. Kemudian, tapi ini bukan berarti mata pelajaran lain, tidak. Cuman pada waktu itu rancangan kita hanya diminta untuk menampilkan satu mapel ya, yang sekiranya itu yang paling tepat untuk masuk dalam rancangan kita, sehingga saya membeli pelajaran IPA, ya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, di dalam kegiatan berikutnya, ini bukan cuma dilakukan oleh saya misalnya, tetapi bisa dilakukan oleh teman-teman, bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Jadi lembar kerja untuk model inquiry apresiatif Bagja ini BAGJA itu kepanjangan dari buat pertanyaan utama, ini dulu apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi keresahan kita. Kemudian ambil pelajaran dari situ, kemudian gali mimpi, itu G-nya, sebenarnya apa yang menjadi impian kita atau cita-cita kita untuk melakukan itu, kemudian jabarkan rencana. Jabarkan rencana itu apa yang kita mau lakukan, kemudian atur eksekusi, itu adalah orang-orang yang akan kita libatkan ya dalam kegiatan ini. Ya, jadi ketika semua ini sudah ada, maka yakin sebuah rancangan kegiatan itu akan bisa terjadi, akan bisa kita lakukan. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti malam ini sebenarnya di awal saya keluar dari kegiatan diklat ya, guru penggerak, pendamping guru penggerak, yang ada di pikiran saya adalah bagaimana saya merangkul dulu komunitas terdekat saya. Komunitas terdekat saya itu adalah teman-teman pengawas SMP. Ya, makanya Pak Koros, terima kasih sekali malam ini sudah hadir mensupport kegiatan ini. Kemudian guru-guru yang menjadi binaan saya. Ya, yang terpikirkan adalah waktu itu saya berpikir Ibu Arfiani, ya kenapa saya tahu beliau punya kemampuan dalam urusan ini, ya, sehingga ini sebenarnya rancangan ini akan sangat-sangat singkat. Kami merancangnya hanya kurang lebih 3 hari. Kemudian deal, ya oke, kita ini sebenarnya ini flyer kegiatan ini tidak sampai tersebar jauh. Ya, saya bahkan tidak memposting di FB saya. Ya, kenapa? Karena saya hanya ingin melihat dulu, kita rangkul teman-teman terdekat, ya, untuk bisa kegiatan ini seandainya kita ingin lebih besar, ya mungkin ketika itu sampai ke media sosial yang lebih besar, misalnya di FB saya, itu mungkin akan lebih banyak. Tapi memang bukan itu tujuannya. Tujuan awalnya adalah bagaimana kita melihat respon dulu teman-teman untuk yang tertarik ikut kegiatan ini. Ya, jadi seperti itu. Saya berharap sebenarnya semua teman-teman yang menjadi binaan saya itu ikut. Kemudian teman-teman yang berpartisipasi yang bukan dari lingkungan binaan pun, bukan dari Kabupaten Go, itu adalah merupakan penghargaan yang luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dalam kegiatan ini. Nah, praktik baik pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Iya, sudah pernah melakukan pada saat kegiatan pembelajarannya. Ya, jadi membelajarkan anak dengan cara yang tidak biasa, tidak mesti terkungkung oleh ruang-ruang kelas, ya, dengan model pembelajaran konvensional, itu adalah sudah merupakan sebuah praktik baik. Ya, jadi itu sudah merupakan sebuah praktik baik yang awal dari seorang guru itu disebut sebagai guru penggerak. Ya, jadi
Saya yakin bahwa teman-teman yang hadir di forum malam ini itu sudah pernah melakukan itu, dan itu adalah modal buat kita. Itu adalah sudah merupakan modal bahwa kita ini termasuk guru-guru transformasi yang bisa melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi ini saya ambil dari praktik pembelajaran di SMP 4 Sungguh Minasa, kebetulan adalah binaan saya. Ya, jadi mereka anak-anak dilatih untuk praktik, anak-anak dilatih untuk mengolah keterampilan berpikir, bukan hanya sekedar kognitifnya. Ya, kemudian dihargai hasil karyanya, ya dibuatkan seperti yang gambar ketiga ini. Itu adalah merupakan penghargaan ketika hasil karya mereka itu dipamerkan, ketika hasil karya mereka itu dinikmati oleh teman-temannya, dilihat oleh orang lain. Itu adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan. Ya, jadi ini semua adalah praktik-praktik baik yang saya percaya sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke inti mengapa harus menjadi guru penggerak. Jadi sebenarnya motivasi malam ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa program guru penggerak untuk merekrut dari Kabupaten Goa itu baru akan terlaksana di bulan Oktober. Ya, sehingga sebenarnya tujuan saya dalam forum ini adalah bagaimana untuk teman-teman ini tergerak untuk bisa masuk ke program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Ya, ini adalah salah satu bentuk motivasi. Ya, saya ingin sedikit bercerita tentang itu untuk bagaimana menggerakkan hati Bapak Ibu untuk masuk ke dalam program ini. Karena saya pikir ini adalah salah satu bentuk partisipasi kita. Ya, jangan mengharapkan finansial mungkin, karena ini lebih kepada amal jariah. Ya, kita saling membantu untuk bagaimana saling memotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi mungkin di awal saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan guru penggerak. Ya, jadi guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Ya, jadi guru penggerak itu bukan hanya dirinya yang maju, tetapi bagaimana mengupayakan untuk bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa maju bersamanya. Ya, jadi ini untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itu pengertian dari guru penggerak. Ya, sebenarnya saya sedikit ada bagi link YouTube untuk pembahasan saya sedikit tentang belajar Pancasila itu seperti apa. Tapi mungkin sebentar nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa peran yang dilakukan oleh guru penggerak? Jadi guru penggerak itu akan berperan untuk yang pertama menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah di wilayahnya. Jadi diawali dari keinginan sendiri, ya, individu sebagai guru penggerak ini yang kemudian mempengaruhi teman-teman yang ada di dalam lingkungan sekolahnya. Ya, kemudian yang kedua menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ya, selanjutnya mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif, ya, ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi upaya seperti malam ini yang kita lakukan, berdiskusi, kumpul dalam sebuah room, ya, itu sebenarnya sudah merupakan ruang kolaborasi. Ya, jadi kami di sini, saya bersama Pak Korwas, bersama teman-teman yang lain itu sudah berusaha untuk membuka ruang, ya, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi lebih positif. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Ya, jadi untuk pembelajaran yang lebih baik. Nah, kemudian mengapa guru harus menjadi guru penggerak? Ya, jadi guru penggerak itu diharapkan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul di Indonesia. Ya, mungkin teman-teman tahu pemimpin pendidikan itu dimiliki oleh siapa? Ya, mereka pemimpin pendidikan itu dimiliki oleh teman-teman kepala sekolah, ya. Jadi mereka adalah pemimpin pembelajaran. Nah, arahnya kemana? Ya, ini nanti akan kita tahu seperti apa sebenarnya program pendidikan guru penggerak ini ke depan. Nah, siapa saja yang boleh mengikuti program guru penggerak? Ya, jadi di angkatan pertama Bapak Ibu, seleksi program guru penggerak itu dibuka untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk angkatan berikutnya, program pendidikan guru penggerak ini akan dibuka untuk SLB, sedangkan untuk program guru penggerak untuk SMK itu nanti ada di Direktorat Jenderal Kopassi. Nah, hanya untuk wilayah-wilayahnya itu memang ada tahapannya, ya.
Jadi untuk yang tahap pertama memang Kabupaten Goa belum ada di dalam. Jadi Goa itu nanti di bulan Oktober tahap kedua. Jadi ini makanya saya lakukan kegiatan ini dengan upaya supaya nantinya ketika terbuka peluang itu, mari bersama-sama kita manfaatkan peluang itu untuk bisa masuk ke dalam program seksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Nah, kabupaten apa saja yang sasaran PGP? Jadi sebenarnya, untuk selanjutnya program guru penggerak itu kita sebut PGP, ya. Jadi wilayahnya itu Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Minahasa, Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Mautong, ya, Kabupaten Bone, Wajo, Pinrang, Mamasa, dan Polewali Mandar. Nah, untuk di Sulawesi Selatan itu baru Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Pinrang. Nah, ini memang di tahap pertama sudah lolos seleksi baru-baru ini, ya, sudah dilakukan oleh asesor. Tahapannya seperti itu. Jadi asesor melakukan penilaian, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Setelah itu mereka lewat dari situ baru ke kami sebagai pendamping. Kemudian pendapat kami lah pendamping ini akan mendampingi teman-teman guru penggerak itu untuk melakukan aksinya di sekolahnya masing-masing melalui proses pendampingan dan beberapa kegiatan lomba karya. Ya, jadi terus pertanyaan, ketika ada pertanyaan berapa kuota nasional PGP angkatan pertama, jadi sebenarnya di angkatan pertama itu kuota peserta program guru penggerak itu hanya 2.800 peserta. Ya, jadi program guru penggerak ini adalah merupakan program pilot yang mengutamakan kualitas, progres, dan dampak pendidikan bagi peserta program. Jadi pelaksanaan program akan terus dikaji dan dianalisis untuk meningkatkan pelaksanaan program angkatan berikutnya. Jadi memang di awal ini cuma 2.800 karena ingin lihat bagaimana dulu kualitas, progres, dan dampak dari pendidikan bagi pesertanya. Karena di sini Bapak Ibu benar-benar kita dididik, kita dibimbing, kita diberi pelatihan ya tentang bagaimana mengelola pendidikan itu. Ya, sehingga ini yang mau dievaluasi di angkatan pertama ini sebelum membuka angkatan berikutnya. Nah, kalau pertanyaan apa saja kriteria penentuan kabupaten kota dari daerah sasaran PGP angkatan pertama, kan tidak semua nih ya, tidak semua kabupaten kota menjadi syarat. Kenapa itu? Nah, jadi di awal dikatakan bahwa mewakili dari 6 region Indonesia, jadi sudah masuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua serta Maluku. Nah, kebutuhan kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, di sini mungkin ini kalimat apa ya, sekretnya nih. Kebutuhan kepala sekolah pada setiap daerah yang dilihat dari angka kepala sekolah yang akan pensiun pada periode 2020-2024. Jadi mungkin ada pesan-pesan tersembunyi nih, ya, bahwa ke depannya ya kepala sekolah itu diharapkan ada mereka adalah orang-orang penggerak, ya. Jadi dari memiliki naluri sebagai guru penggerak. Ya, dari konsep ini. Kemudian daerah yang tidak melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Non-daerah tertinggal karena pada masa pandemi COVID-19, program pendidikan akan dilakukan secara virtual maupun daring atau online. Ya, jadi ini kemudian apakah program guru penggerak akan membuka program pada angkatan berikutnya? Ya, jadi teman-teman, kita lihat di sini kota sasaran program guru penggerak 2020-2024 sebanyak 405.900 orang, ya, dengan rinciannya di 2020 ini 2.800, di 2021 menjadi 13.100, ya, kemudian 2022 35.000, 2023 35.000, dan 2024 260.000 peserta. Ya, jadi 260.000 ini merupakan program dari kementerian, ya. Kemudian kapan, misalnya ada yang bertanya, kapan saya mengetahui daerah saya menjadi sasaran? Jadi teman-teman, program guru penggerak akan membuka pendaftaran program angkatan kedua sekitar bulan Oktober. Ya, sekarang sudah September, artinya bulan depan. Ya, untuk angkatan kedua, dan yakin bahwa Kabupaten Goa masuk ke dalam angkatan kedua. Dan sehingga saya sangat berharap teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti program ini, karena ini adalah merupakan program yang sangat baik untuk pengembangan diri kita dan memberi peluang untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian untuk program angkatan ketiga itu di Januari 2021. Jadi setiap tahunnya akan dibuka 3 angkatan program pendidikan guru penggerak. Adapun daerah sasaran programnya itu bisa diakses informasinya melalui laman dan situs resmi Kemendikbud tentang guru penggerak. Jadi teman-teman yang bisa membaca itu sudah bisa membuka itu untuk mengetahui informasinya lebih lanjut. Jadi
Apakah PGP dipungut biaya? Ya tidak. Ya pelaksanaan program guru ini tidak dipungut biaya, teman-teman, gratis masuk ke sana. Kemudian juga ilmunya luar biasa. Kita akan dilatih oleh orang-orang yang berpengalaman, ya langsung dengan sumber yang melaksanakan kegiatan yang positif, sehingga kita bisa belajar langsung dari sumber yang luar biasa. Ya, kemudian untuk menjadi guru penggerak, guru harus lulus seleksi dan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Jadi teman-teman 9 bulan ini kegiatannya, ya, tetapi jangan khawatir, ini tidak akan mengganggu tugas Bapak Ibu karena di setting sedemikian rupa. Nah, apa yang dimaksud dengan program PGP ini? Jadi program pendidikan guru penggerak ini program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi ada pelatihan daringnya, ada lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Selama pelaksanaan program guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Berarti itu sudah dirancang sehingga tidak akan mengganggu proses belajar mengajarnya guru yang bersangkutan. Kemudian apa manfaat yang diperoleh guru jika mengikuti pendidikan ini? Nah, guru dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran yang berpusat pada murid. Selama pelaksanaan program, guru akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping yang profesional. Pada angkatan pertama, program guru penggerak akan diselenggarakan pada masing-masing daerah domisili calon guru penggerak. Nah, apa saja dukungan untuk penunjang calon guru penggerak? Ya, ini dukungannya apa, teman-teman? Pendidikan dan pendampingan selama 9 bulan, sertifikat guru penggerak, selama pendidikan dan pendampingan mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daringnya atau online-nya, kemudian selama lokakarya ada bantuan transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Jadi semua sudah dibiayai oleh pemerintah. Nah, berapa lama durasi pendidikan guru? Jadi guru penggerak ini meliputi program daring itu tadi sudah 9 bulan semuanya. Jadi selama program guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Nah, kriterianya banyak ya, jadi ada banyak kriteria. PGP tapi saya percaya bahwa semua kriteria ini Bapak Ibu miliki. Ya. Siapapun, sekalipun dia adalah guru honor, yang penting dia sudah terdaftar di Daprodi sebagai guru di sekolah tempatnya mengabdi, maka itu sudah bisa mengikuti program guru penggerak. Jadi tidak mesti harus PNS. Tapi persyaratan lainnya memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Berarti apa? Umurnya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Kan begitu ya, kalau dari lihat dari usia pensiun. Ya, kemudian memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Ya. Jadi apa kriteria seleksinya? Pembelajaran berpusat pada murid, ya fokus pada tujuan, ya punya daya juang yang tinggi, punya keinginan untuk menggerakkan orang lain dan kelompoknya. Itu sebenarnya kriteria seleksinya sudah begitu. Lebih kepada kompetensi pribadi ya yang dimiliki oleh seseorang. Jadi teman-teman yang sudah semangat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, itu saya pikir semua sudah punya jiwa sebagai guru penggerak. Ya, seperti itu. Nah, apa saja yang harus disiapkan sebelum mengikuti seleksi? Ya, jadi dapat mengakses internet dengan cepat ini persyaratannya. Ya, jadi teman-teman tadi yang masuk, tidak bisa masuk gini. Ini pakai apa? Pakai Zoom, kemudian ada kemampuan untuk mengubah tadi ketidaknyamanannya tadi ya. Jadi tadi itu yang tidak sempat masuk karena akses Zoom itu sebenarnya berada di zona tidak nyaman. Tetapi karena berusaha untuk keluar dari zona tidak nyaman itu ya, mencari jalan keluarnya dengan informasi bahwa oh iya Webex ya, itu berarti sudah punya kemampuan mengakses internet yang baik. Ya berusaha mempersiapkan sambungan internet dan cadangan, dapat mengikuti seleksi daring dengan menggunakan laptop atau komputer ya, dengan fitur kamera videonya, kemudian telepon smartphone tidak disarankan. Jadi memang di sini diharapkan ada laptop yang digunakan ketika ingin mendaftar sebagai guru penggerak. Nah, bisa menyiapkan peralatan lainnya sebagai handsfree atau headset juga bisa. Ya, jadi apa saja bentuk seleksi daringnya yang diberikan itu ya. Jadi ada di tahap 1 ada registrasinya, mulai pengerjaannya. Yang agak berat di sini Bapak Ibu teman-teman ya, di esai. Ya, tapi teman-teman saya yakin yang sering menulis itu tidak ada masalah. Ya, jadi ini di esai ini kita hanya diberikan kesempatan untuk menuliskan pengalaman pribadi kita yang sifatnya seperti best practice ya. Jadi yang pengalaman yang berkesan begitu. Ini yang agak berat, tapi saya yakin teman-teman yang hobi menulis tidak masalah. Dan kemudian ada tes bakas skolastiknya,
ya ada kesepakatannya. Nah, ini seperti Indonesia Idol nih. Ya, jadi kemampuan verbal, kuantitatif, dan berada dalam 85 menit itu diuji dengan cara seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian di tahap 2 itu tadi tahap 1 ya, ada simulasi mengajar dan wawancara. Jadi teman-teman kalau bisa yang memang tertarik nanti sudah bisa menyiapkan tapi sebenarnya tidak ya, tidak bisa disiapkan juga video sebelumnya karena nanti diberikan KD-nya pada waktu itu untuk dibuatkan RPP-nya, kemudian bagaimana mengajarkannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, kemudian apakah guru yang tidak memiliki NPTK tidak bisa ikut calon GP? Ya, teman-teman yang tidak memiliki NPTK misalnya ya, itu boleh ya selama kita terdaftar di Dapodik ya. Nah, bagaimana dengan pengawas dan kepala sekolah? Ya, jadi di sini jawabannya untuk saat ini ya hanya dibuka untuk guru. Jadi pengawas itu menjadi mitra strategisnya calon guru penggerak. Jadi tidak bisa menjadi guru penggerak. Begitu juga dengan kepala sekolah. Ya, jadi pengawas sebenarnya hanya bisa menjadi pendamping guru penggerak. Iya, seperti itu. Nah, kemudian apakah guru di bawah naungan Kemenak boleh ikut? Ya, kebetulan belum. Ya, jadi yang Kemenak belum. Ini masih sarannya pada yang Dinas Pendidikan. Ya, oke, Bapak Ibu, saya kira itu ya sedikit dari saya tentang bagaimana guru penggerak itu, dan saya berharap mari kita belajar dan mempersiapkan diri untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia melalui guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Ibu Arfi, terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti. Wow, luar biasa pemaparannya. Terima kasih atas pemaparannya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya laporkan saat ini partisipan berada di angka 178 peserta yang bergabung malam ini. Wow. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan presenter kita, silakan Bapak Ibu raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat. Ada yang ingin bertanya langsung apa dan bagaimana tentang guru penggerak atau proses belajar? Ya, raise hand dulu diangkat. Iya. Ada Bu Arfi? Kalau tidak ada sambil dibaca dulu yang di chatnya, mungkin ada yang harus kita jawab. Iya, oke. Di sini ada saya yang satu dulu ya. Pak Nasir, saya coba ke Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Ada pertanyaan? Ya. Halo. Pertama dari instansi ya. Ya. Bapak Ibu yang bertanya langsung silakan sebutkan nama dan instansinya dari mana. Pak Nasir silakan. Halo. Halo. Suara saya terdengar enggak? Iya, kedengaran. Oke. Pak Nasir. Ganti yang lain dulu. Ada Pak Nasir. Oke, saya pindah ke room chat dulu jadi karena antusias penanya yang luar biasa, saya gantian ya. Jadi saya baca yang pertanyaan di room chat, kemudian saya ganti lagi dengan yang lain. Saya ke pertanyaan dari Pak
Fitri, wah ini pasti ada nih. Oke. Ya, ini sudah dijelaskan tadi sih, apakah guru terutama yang masih muda itu menjadi keharusan menjadi guru penggerak. Ini Pak Idris ada. Ini Pak Idris sudah mau tua Kak. Oke, itu sih pertanyaannya Pak Idris. Dari segi umur? Dari segi umur. Tapi naik dulu Pak Idris tahu dia bicara. Ada di panelis. Ada di panelis. Saya kasih dulu Pak Idris. Apa pertanyaan Pak di situ supaya lebih jelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Idris. Nah, di sini mendengar kayak ini satu yang masuk di ini, tapi ada gurunya dari SMP 8, ada juga gurunya dari SMP 18 Artako. Wow. Ya, yang begini Bu Malang. Wow. Ya. Kebetulan dia dari jurusan geografi juga. Sebagai senior kayaknya. Bapak Terudin. Tahu kan? Oh iya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu. Jadi saya ini mau jadi bertanya juga dari katakan bahwa apakah menjadi keharusan bagi seorang guru itu menjadi guru penggerak? Karena tidak menutup kemungkinan itu banyak juga dari guru itu merasa agak-agak pesimis apa ini. Padahal banyak yang menjadi kebaikan di dalamnya. Tentunya saja kalau kita masuk itu akan menjadikan guru itu sebagai guru yang profesional. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya ada rasa keinginan betul untuk menjadi seorang guru penggerak. Nah, terima kasih banyak Bu. Iya. Baik. Saya langsung ya. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, sebenarnya guru penggerak ini bukan wajib ya. Artinya kalau mengikuti programnya sih tidak wajib. Karena memang untuk menjadi guru penggerak ini pun seleksinya tidak main-main. Iya, jadi saya hanya mengatakan bahwa semua guru sebenarnya bisa menjadi guru penggerak. Itu konsep awalnya Pak Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa ketika ada guru yang satu senang berbagi, kedua selalu berorientasi untuk perbaikan pembelajaran untuk siswanya, ketiga selalu berusaha untuk menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk berbuat yang lebih baik, melakukan praktik-praktik baik, sesungguhnya dia itu adalah seorang guru penggerak. Ya, tetapi kalau bicara program guru penggerak ini sebenarnya adalah salah satu program kementerian ya yang ingin merekrut guru-guru yang punya pemikiran-pemikiran penggerak seperti yang saya katakan tadi untuk dilatih ya. Jadi dilatih tadi saya sudah jelaskan ada 9 bulan ya pelatihannya. Jadi mereka didampingi oleh fasilitator, instruktur, dan pendamping-pendamping yang profesional. Mengapa dikatakan pendampingnya profesional? Karena memang sudah dilatih. Ya, jadi yang jadi pendamping itu, teman-teman fasilitator itu juga seleksinya luar biasa. Ya, kemudian teman-teman pendamping juga seleksinya luar biasa untuk sampai bisa dikatakan menjadi pendamping guru penggerak. Ya, jadi memang Pak Idris tidak harus semuanya. Artinya, saya hanya ingin memotivasi. Sebenarnya saya punya keinginan itu yang minimal orang-orang dari Goa ini 20 orang masuk sebagai guru penggerak lolos di kementerian. Itu harapan saya. Ya, kenapa? Karena di Kabupaten Goa ini ada 4 calon pendamping guru penggerak yang sudah mengikuti seleksi sudah sampai ke tahap akhir. Itu ada 4 orang. Ya, jadi itu Pak Ayatollah, kemudian saya, Ibu Jumaina, dan Pak Amin. Jadi Pak Amin ada di forum ini. Ya, jadi ada Pak Amin tadi, Bu Arti coba dicek itu lihat itu kami berempat itu ada di forum ini, ada di kegiatan ini sehingga untuk pendampingan satu pendamping guru penggerak itu mendampingi 5 orang guru penggerak. Pikiran saya ketika 20 orang warga Kabupaten Goa lolos menjadi guru penggerak, maka kami tidak perlu mendampingi guru dari kabupaten lain. Nah, kan begitu Pak Idris. Pengennya sih seperti itu. Ya, sehingga kita bisa bersinergi benar-benar membangun Kabupaten Goa ini, membangun pendidikan di Goa ini, tidak mesti kami keluar membimbing guru lain.
Ya, ini yang menjadi motivasi saya mengapa room ini saya buka. Ya, jadi tapi bukan berarti harus orang tua saja. Di sini saya memotivasi juga orang-orang yang di JD Ponto. Sana ada teman-teman dari komunitas MGMPS JD Ponto malam ini juga ikut bergabung. Itu saya berharap di sana juga motivasinya untuk ikut grup penggerak ini ada. Iya, jadi seperti itu. Ya, khusus untuk Kabupaten Goa karena pendamping ini ada 4 orang. Ya, jadi kami berharap itu minimal 20 orang dari teman-teman guru di Kabupaten Goa ini bisa lolos masuk ke seleksi ini. Seleksinya tidak main-main, Bu, Pak Idris ya. Jadi itu mulai dari tahap 1 itu mulai dari registrasinya ya, kemudian itu ada waktu yang ditetapkan 1 kali 24 jam untuk menyelesaikan tahap ini ya, jadi mengunggah dokumen dan sebagainya. Ini kemampuan IT kita sudah teruji di sini. Ya, jadi kemudian peserta direkomendasikan menyiapkan dokumen tersebut sebelum melakukan proses registrasi. Jadi baru masuk kita sudah diuji untuk bagaimana mengubah dokumen itu, misalnya dari Word ke PDF, bagaimana mengubah dan sebagainya. Itu secara tidak langsung sudah menguji IT-nya. Kemudian masuk ke penulisan esainya. Ya, jadi peserta akan menjawab 5 paket pertanyaan esai dan masing-masing paket pertanyaan memiliki 3 sampai 4 pertanyaan tambahan. Jadi pertanyaan yang diberikan akan berkisar pada pengalaman hidup. Ya, ini yang lebih kepada best practice sebenarnya. Bagaimana apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama perjalanan hidup sebagai guru, ya itu dan itu ada waktu untuk mengerjakannya juga. Nah, kemudian ada tes bakat skolastik. Ya, ini peserta akan mengerjakan tes bakatnya ini mencakup tes kemampuan verbal, kuantitatif, dan penalaran dalam waktu 85 menit. Ya, pengerjaan tes ini akan terpisah dari tahapan pengerjaan butir. Ada D yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, penjadwalannya ada, kemudian mengerjakan tesnya diinformasikan melalui surat email pribadi Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian jadwal dan waktu pengerjaan teks tidak dapat diubah oleh peserta. Jadi benar-benar di situ kita sudah dilatih untuk disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Jadi saya berharapnya ketika kita melewati ini adalah merupakan pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Jadi memang tidak semua Pak Idris. Jadi hanya orang-orang yang punya keinginan dan apa ya namanya ya jiwa petarung lah ya maksud saya yang bisa untuk mengikuti ini dan bisa lolos di sini ya. Jadi tapi kan jumlahnya banyak ya, sehingga saya berharap bahwa teman-teman di sini yang hadir di room malam ini ya itu punya motivasi untuk mengikuti ini sekaligus sebagai ajang uji kemampuan ya teman-teman. Hari ketika kita mengikuti sebuah event jangan takut gagal, anggap itu sebagai uji kemampuan diri bahwa oh ternyata saya masih bisa. Kalau kita gagal, oh ternyata saya harus lebih banyak belajar. Ya seperti itu. Ya jadi bukan kewajiban Pak Idris, bahkan ini adalah sebuah seleksi ya. Jadi tentu yang namanya seleksi ya saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kami di guru pendamping itu diikuti oleh pendaftar lebih dari 4.000 pendaftar, 4.300-an berapa ya? Yang lolos cuma 600 lebih, ya tidak sampai 617 orang. Ya, jadi memang persaingan luar biasa, ya. Jadi saya hanya berharap bahwa kita dari kegiatan malam ini ada motivasi untuk ikut itu. Saya kira seperti itu, Ibu Arfi, Pak Idris. Oke. Terima kasih Bu. Salah, nanti ikut. Amin. Begitu. Itu yang saya harap. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari room chat dari Ibu Siti Hairana. Ini sepertinya unek-unek ya. Apa sebenarnya ide awal munculnya slogan Merdeka Belajar atau Guru Penggerak? Karena sepertinya baru di saat pandemi ini istilah tersebut menjadi santer. Kita dengar terus saatnya ini jangan sampai terlaksana program Mas Menterinya sudah diganti lagi. Terima kasih. Aduh, ya ini Ibu Herana ini sebenarnya guru saya. Ibu Herana ini guru saya di Bontono. Ibu Herana ya. Iya, bisa diangkat ke atas ini jadi tadi dia angkat dulu Ibu Herana ke atas ya. Supaya bisa mungkin kita langsung sekaligus dengan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Jadi Ibu Herana tentang Merdeka Belajar ya.
Ya. Ya, jadi ini mungkin ya, di awal tadi Bu Herana saya sudah menyampaikan bahwa pendidikan yang memerdekakan, inti dari kemerdekaan belajar itu sebenarnya bukan hal baru. Ya, ini Ki Hajar Dewantara ini kelahiran tahun berapa ini kan Bu Herana tahu ini. Orang IPS ini. Ya, jadi itu sudah lama, ya, jadi sudah lama. Cuman kenapa baru sekarang gaungnya? Ya, gaungnya karena itu tadi ada banyak alasan Pak Mas Menteri mengatakan bahwa ada banyaknya alasan dia untuk melakukan ini. Yang pertama, begitu banyak penelitian dari PISA dan sebagainya tentang kondisi pembelajaran di Indonesia yang selalu dikatakan nomor kesekian, nomor buntut dan berapa negara yang mengikuti tes itu misalnya seperti itu. Nah ini menyebabkan ada kecenderungan berpikir bahwa bagaimana sebenarnya kondisi pembelajaran kita selama ini ya seperti itu. Nah, sehingga ada keinginan untuk mengubah itu. Ya baik. Kalau dihubungkan dengan nanti kalau Mas Menterinya sudah tidak jadi menteri, kami dulu pikir itu. Ya memang susah. Indonesia kan seperti itu ya. Jadi perubahan itu bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini program ini Bu Herana sudah dirancang sampai tahun 2024. Ya minimal itu sudah sampai 4 tahun ke depan. Ya, jadi harapannya apakah nanti berubah menteri berubah programnya itu bukan kapasitas kita, tetapi banyak nilai-nilai positif ya yang bisa kita lihat dari program dari Pak Menteri Nadiem. Salah satu yang kita nikmati adalah dihapuskannya UN ya, diganti dengan asesmen lainnya. Kemudian sonasi itu dibuat lebih fleksibel ya. Kemudian apalagi ada banyak kebijakan-kebijakan ya, termasuk kebijakan penggunaan dana BOS ya. Pun kalau itu berefek apakah ini karena pandemi? Tidak juga. Ya, tidak juga. Kenapa? Karena ini sudah lama ya, sudah lama sebenarnya Merdeka Belajar ini sudah lama. Cuman kita terkungkung dengan adanya kurikulum kita itu. Tapi sebenarnya melalui perkembangan itu dari setiap ada kelahiran menteri baru kan ada motivator barunya ya. Jadi ada sesuatu yang baru. Ya, jadi tapi itu tidak apa-apa. Bu Herana kita berpikir seperti itu memang sebenarnya keresahan ya. Jadi ini nanti kalau Nadiem berhenti bagaimana ini ya seperti itu. Dan untuk saat ini saya pikir mari kita mengikuti perubahan karena tidak ada memang yang abadi kecuali perubahan itu sendiri ya. Ketika kita ingin bergerak maju, mari kita mengikuti perubahan. Pun di perjalanan ada yang berubah, mari kita berubah lagi ya. Seperti itu saja. Ya jadi intinya seperti itu untuk tetap eksis, untuk mengikuti perubahan. Ya, sepanjang bahwa perubahan-perubahan itu memang tujuannya untuk hal-hal yang lebih positif tadi. Yang di awal saya berikan inquiry yang pertama yang pertanyaan inquiry itu yang di sini inquiry apresiasi ini memang yang harus kita rubah di pemikiran kita dulu. Jadi selalu berpikir positif. Jadi tidak usah dulu pikirkan negatifnya, mari kita berpikir positifnya, ikuti yang positifnya. Ya harapannya nanti kita juga akan mendapatkan hal yang positif. Kira begitu Ibu Herana ya. Ini sudah jarang ketemu karena bukan sekolah pindah saya lagi sekarang jadi yang kasih kurang aja. Baik, saya kira itu dulu pernyataan saya. Oke, saya ke pertanyaan Bapak Ibu yang raise hand dulu ya. Ke Ibu Najmatul. Ini angkatan ini geografi angkatan saya ini. Saudara saya. Najmatul silakan. Mic-nya sudah diaktifkan. Katanya ada kita mau kasih. Mohon turun raise hand-nya jika Ibu sudah bisa koneksi. Mohon raise hand-nya diturunkan. Di mana Halo. Presiden? Waduh. Apakah? Halo Ibu Najmatul. Mendengar? Ini saya pindah ya. Saya pindah ke Pak Andi. Apa ini? Iya. Ya. Andi Panadrang. Andi Panadrangi. Besok Desember. Panadrangi. Iya. Besok pagi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah connect, mohon turunkan raise hand-nya.
gambar telapak tangannya diklik kembali biar saya sebentar tidak bingung ya. Mana yang sudah bertanam, bertanya mana saya yang nanti ambil kiri. Oke, silakan Bapak. Banyak sekadar. Ini dari Kabupaten Bone ini, Afi. Iya. Selamat bergabung, Bone. Alhamdulillah. Selamat malam, Bu Tuti. Iya, Pak Andi. Sehat-sehat kita selalu. Amin. Itu Ibu tidak ada pertanyaan. Dia hanya mau menyapa saya Ibu Andi. Saya gratis 92. Sukses selalu, Bu. Makasih Pak Andi Rahim. Makasih banyak. Assalamualaikum Oke, terima kasih Pak Pak Andi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke satu orang Pak Andi, mohon diturunkan resennya ya. Ke Ibu Irma. Satu lagi ya dari resen. Soalnya Pak Andi tadi tidak bertanya. Ibu Irma. Silakan Bu Irma, mic-nya sudah aktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan ke Bu Yang terhormat Bu Muhammad Heri dan juga teman-teman webinar. Saya dari SMP 5 Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Bu. Sedikit bertanya, Bu. Apakah misalnya Bu ya, sebagai seorang guru penggerak, misalnya sebagai seorang penggerak, apakah kita punya power di sekolah selain soal kegiatan ataupun tugas-tugas sebagai guru penggerak itu bagaimana di satu pihak mungkin kepala sekolah tidak terlalu mendukung kegiatan kita begitu Bu. Karena guru penggerak ini punya power. Kita lihat saja biasanya penggunaan dana bos mungkin Ibu ya. Biasanya tidak kita ingin mengeluarkan dana di yang sudah ada pada penggunaan dana bos, tapi di satu sisi mungkin tidak terlalu direspon oleh kepala sekolah. Itu saja Ibu. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Tabe. Ibu Irma. Ibu Irma ya. Ibu Irma dari Jeneponto. Bu Irma. Ini komunitas IPS ya Ibu ya? Iya Ibu, betul sekali. Kemarin ketemu di webinar juga. Terima kasih sudah ikut aktif ini Bu Irma ya. Ya gimana sih? Iya Bu. Ya jawab ya. Silakan. Ya baik. Ya. Pertama-tama terima kasih Bu Irma, ini komunitas IPS dari Jeneponto. Alhamdulillah kita juga sudah terhubung ke sana untuk merangkul komunitas-komunitas di luar Kabupaten Goa, dan terima kasih banyak beliau sering juga mengundang saya untuk kegiatan-kegiatan di MGMP-nya. Baik Ibu Irma, apakah nanti guru penggerak ini punya power? Ya, ini memang pertanyaan yang pertanyaan yang bagus ya untuk kita pahami. Jadi Ibu Irma, selama 9 bulan ketika nanti Ibu Irma dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, maka yang dibimbing itu Ibu Irma-nya dulu. Ya, jadi Ibu Irma ini didampingi oleh pendamping, ya, didampingi oleh seorang pendamping untuk melaksanakan program kerja yang Ibu Irma sudah pikirkan. Ya, jadi di sini tujuannya menggali kemampuan yang ada di dalam diri seorang Ibu Irma, ya, untuk apa sih yang Ibu Irma maui dari kegiatan ini. Kemudian non pendamping yang selaku pendamping itu mendampingi Ibu Irma bagaimana menyimpulkan apa yang Ibu Irma pikirkan, tujuannya, bagaimana mencapainya, tapi tidak dalam tataran bahwa beliau yang memberikan masukan, tapi Ibu Irma harus menemukan sendiri. Itu sistemnya coaching, ya. Jadi kita meng-coaching nanti Ibu Irma bagaimana, apa yang Ibu rasakan, kira-kira apa, bagaimana menyelesaikannya, apa yang harus Ibu lakukan. Ya itu sebentar akan kita pelajari, Ibu Irma akan pelajari, dan kami sebagai pendamping sudah diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang itu. Ya, jadi 9 bulan itu kita belum merangkul Ibu Irma ya. Jadi yang dilatih itu Ibu Irma dulu. Ya, jadi pribadi Ibu Irma dulu yang dimatangkan.
Nah, nanti kalau sudah selesai itu, kita sudah paham bagaimana alurnya, ya seperti alur bagja yang saya tampilkan tadi yang dalam bentuk piramida terbalik, kemudian bagjanya seperti apa. Nah, kami sebagai pendamping akan terus mendampingi Bu Erma untuk melakukan sampai ke finishnya. Ya. Nah, sekarang apakah tidak mendapat nanti dukungan dari kepala sekolah? Saya pikir ini di awal ketika kita mendaftar guru penggerak itu sudah sepengetahuan kepala sekolah. Ya, jadi Mas Menteri itu sudah bahkan kepada teman-teman bapak-bapak petinggi seperti bupati dan sebagainya itu memang sudah ada keputusan tentang guru penggerak. Nah, jadi saya pikir dalam tataran kepala sekolah insya Allah tidak akan bermasalah karena sebelum mendaftar juga memang harus sistem kepala sekolah. Ya, kemudian untuk kepala sekolah dan pengawas itu mitra nanti Bu Erma. Jadi nanti itu mitra kerjanya kepala sekolah dan pengawas. Nah, jadi harapannya teman-teman pengawas paham juga tentang guru penggerak ini. Ya, kemudian kami ya sebagai pendamping, nah itu juga akan membantu Bu Erma untuk bisa melancarkan semua kegiatan itu. Ya, jadi mendampingi dan sebagainya. Tidak usah takut tantangan. Ya, memang menjadi penggerak itu di situ tantangannya. Ya, ketika kita tidak mendapat di situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tantangannya. Makanya di awal saya katakan ada inquiry, apresiasi. Ini saya munculkan di awal. Karena apa? Berpikir positif, ambil hal-hal pengalaman yang dilewati, perbanyak teman dengan orang-orang yang menginspirasi, ambil hikmah dari setiap peristiwa, termasuk ketika tidak ada dukungan. Itu yang harus kita lakukan, memperkuat pribadi kita untuk kemudian mampu untuk mempengaruhi komunitas yang lebih besar. Saya kira seperti itu Ibu Erma ya. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Iya Ibu Erma, makasih banyak. Dan Ibu Arfi ini di dalam WA webinar ini ada juga yang bertanya, katanya tidak bisa tembus, tapi dia mengetik pertanyaannya di WA grup webinar Gestur Science kita. Saya bacakan ya. Kalau yang tidak bisa tembus masuk ke room, sepertinya memang tidak bisa memonitor di room. Kita utamakan dulu pertanyaan yang ada di dalam room. Oh ya, kalau begitu nanti dijawab bisa berlanjut di grup. Jadi ini nanti dijawab ketika sudah ini ya. Ketika sudah selesai, nanti kita bahas kembali karena kalaupun dijawab itu mungkin ada pertanyaan yang sama yang muncul di dalam room bisa terbawakan, tapi kita prioritaskan dulu yang ada di dalam room. Tapi Bu Warfi ini juga dari Jatim, dari Jawa Timur ya, Ahsanuddin tidak bisa dari Jombang ini tidak bisa bergabung katanya jaringannya kurang bagus. Terus ada teman-teman yang tidak bisa kedengaran suaranya sama sekali. Ya, jadi ada problem yang seperti itu teknisnya. Kalau itu biasanya terkendala di sertifikasi. Kalaupun yang ini kan nanti realnya untuk yang dapat sertifikat itu hanya yang bisa bergabung. Tapi kalaupun sudah berupaya untuk bergabung karena apalagi kendala teknis seperti jaringan ya, sinyal yang tidak bagus, boleh di screenshot pada saat mau bergabung tapi tidak bisa, itu bisa dijadikan bukti bahwa memang benar mau berusaha masuk tapi tidak bisa join karena pengaruh treble sinyal misalnya. Boleh silakan nanti diinformasikan ke kami karena nanti daftar hadir kemudian sebelum kita lanjut ya, daftar hadir Bapak Ibu tolong diisi daftar hadir yang sudah saya share di room chat, itu tulis nama lengkap Bapak Ibu ya. Jadi karena sertifikat itu kami hanya langsung bukan diketik one by one ya, tetapi langsung menginput sesuai data yang Bapak Ibu tuliskan di daftar hadir. Jadi mohon untuk mengisi data yang sebenar-benarnya, nama Bapak Ibu terutama perhatikan dengan instansinya. Jadi kalaupun ada kesalahan belakangan itu bukan dari kami karena kami hanya mengimport langsung data berdasarkan daftar hadir yang Bapak Ibu isi. Oke, Ibu Tuti, saya lanjut ke pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Masih ada 30 menit ke depan. Masih banyak pertanyaan. Oke, saya ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya gabungkan, mungkin bisa dijawab sekaligus. Dari Ibu Rosmina di SMP 4 Sungguh Minasa, apakah bedanya guru penggerak dengan guru garis depan? Ini yang GGD, oke. Mungkin bisa sekaligus ya. Kemudian bagaimana teknik ini dari Sri Endang?
Ibu Sri Endang, halo, sorry. Bagaimana teknis pendaftaran guru penggerak? Sudah ada kuota dari masing-masing sekolah atau kita sendiri yang mendaftar? Kemudian ini berkaitannya, jadi saya bacakan sekaligus dari Ibu Fidelisasi dari SMP Negeri 8 dari NTB. Dia menanyakan apakah nanti lolos guru penggerak hanya sebagai guru penggerak bagi teman-teman yang punya latar belakang ilmu yang sama. Itu mungkin 3 pertanyaan yang bisa dijawab sekaligus bersamaan, bedanya, kemudian bagaimana teknis pendaftarannya, dan apakah ketika lolos hanya akan mendampingi teman-teman yang dari latar belakang ilmu yang sama. Silakan. Baik, terima kasih Bu Asri. Ini pertanyaan yang pertama, apa ya perbedaan antara guru penggerak dan antara GGD dengan PGD? GGD penggerak dengan GGD guru garis depan. Oh, guru garis depan. Ya, jadi saya tidak ingin menjelaskan terlalu jauh mengenai guru garis depan karena terus terang saya tidak terlalu memahami itu. Ya, mungkin kalau Ibu sebentar ada pemahaman tentang guru garis depan, tolong dijelaskan ya. Yang saya ingin menjelaskan tentang apa namanya guru penggerak saja. Ya, jadi kalau guru garis depan itu program kementerian juga ya Bu Arfia? Ya, program kementerian itu guru garis depan itu yang sudah dicetuskan dari tahun 2015. Oh, dari 2015. Ya. Oke. Itu dari tahun 2015 sudah ada. 2014 kalau nggak salah ya. Tapi sifatnya pendampingan juga begitu? Sifatnya mereka terjun langsung itu sama dengan sebenarnya istilah dulu itu adalah guru guru kontrak, tapi mereka memang benar-benar berada di garis depan di daerah-daerah yang sangat sulit jangkauan dan daerah dataran tinggi. Ya, mereka ditempatkan memang di daerah-daerah yang apa istilahnya ya, yang aksesnya sangat minim bahkan tertinggal. Biasa perjuangan. Daerah tertinggal. Ah, ya. Kalau melihat deskripsi dari luar sepertinya beda, ya. Jadi kalau guru penggerak ini tidak dibatasi wilayah sih sebenarnya, karena siapa saja yang ingin mendaftar itu boleh. Nah, itu persamaannya mungkin ya. Persamaannya adalah siapa saja. Cuman untuk perekrutan dari GGD, maaf saya tidak paham, jadi mungkin saya tidak ingin menjawab yang saya tidak pahami, takutnya salah. Ya, tapi kalau untuk guru penggerak mungkin kalau dari segi jangkauan siapa yang yang ingin terlibat di dalam itu mungkin sama. Kalau memang proses perekrutannya adalah melalui seleksi. Yang jelas bahwa guru penggerak ini perekrutannya lewat seleksi. Ya, jadi sehingga mereka yang lolos itu memang tidak bahwa ada kuota dari sekolah ini, tidak ada ya. Jadi sekalipun misalnya satu kabupaten tidak ada yang mendaftar, berarti tidak ada di kabupaten itu ya, seperti itu. Tapi harapannya tentu ini Pak Menteri inginnya bahwa di setiap kabupaten itu ada guru penggeraknya, karena keyakinan Pak Menteri bahkan mengatakan salah satu sekolah di dalam sebuah sekolah pasti ada guru penggerak. Iya. Nah, seperti misalnya di tempat pembinaan saya ini buat bukan lagi guru penggerak, suhunya guru penggerak, misalnya seperti itu ya. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi orang, kemampuan untuk menggerakkan orang, ya itu sudah merupakan ciri dari seorang guru penggerak. Dan dia karena dia yakin di setiap sekolah seperti apapun tipe sekolah itu, mau tipe kecil, tipe besar, sekolah yang punya banyak guru, sekolah yang kurang gurunya, tapi di dalam satu komunitas sekolah itu pasti ada guru penggerak. Nah, ini kementerian ingin membantu teman-teman guru yang punya jiwa penggerakan ini diberikan pelatihan. 9 bulan mereka dilatih untuk bagaimana mampu memiliki ilmu yang bisa dibagi dengan teman-teman yang lain untuk lebih menguatkan jiwanya sebagai seorang yang selalu berperubahan. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa menggerakkan orang untuk dibuat dan sebagainya itu ilmu sudah tidak dilakukan lagi, tetapi dengan bergabungnya di dalam komunitas guru penggerak ini ilmunya semakin mantap, semakin mapan, semakin punya kemampuan untuk menjadi fasilitator yang handal. Tapi Bapak Ibu saya ingin menjawab yang kedua. Jadi kalau bicara kuota tidak ada ya, tidak ada kuota per sekolah. Kalau tempat pembinaan 4 orang, SMP 1 Palangka 4 orang tidak ada. Jadi siapa saja mendaftar berdasarkan kriteria yang sudah saya perlihatkan tadi. Kan ada beberapa kriteria ya. Salah satunya itu harus terdaftar di Dapodik.
soal guru, apakah dia guru honor atau tidak ada masalah. Yang penting punya pengalaman sudah 5 tahun. Iya itu. Dan umurnya tidak lebih dari 50 tahun. Yaitu jadi masa kerja tidak boleh kurang dari 10 tahun. Nah itu pengalaman kerja tidak boleh kurang dari 5 tahun. Kemudian terdaftar tidak Podi, itu salah satu beberapa persyaratan yang harus dipahami. Kemudian pertanyaan dari Ibu dari NTT ya, apakah ketika lulus ini hanya mendampingi guru apel? Tidak Ibu. Ya. Jadi Oma, ini ditanyakan tadi pendamping apa guru penggeraknya ini? Ya, jadi kan tadi katanya mendampingi ya. Kalau yang mendampingi itu pendamping guru penggerak. Pendamping guru penggerak ini mendampingi guru penggerak ya, tidak harus sama apel. Tidak. Bahkan ada guru yang penggerak, hanya pendamping guru penggerak dari SD misalnya, bisa saja mendampingi guru SMA. Bisa saja mendampingi guru TK, karena para pendamping ini dilatih untuk sebagai mentor, sebagai mitra kerjanya para guru itu tidak dalam tataran konten, bukan tataran konten materi atau konten mata pelajarannya, tetapi diberikan kemampuan meng-coaching, diberikan kemampuan untuk bagaimana mendampingi, memberikan motivasi, bagaimana mengarahkan dia mencapai tujuan, ya. Menemukan hal-hal positif yang ada dalam dirinya, kemudian dia kembangkan dan mampu mempengaruhi komunitas yang lebih besar. Itu sebenarnya. Ya, jadi tidak harus dengan ilmu yang sama. Nah, kalau guru penggeraknya ya biasanya ya, teman-teman sesama guru itu kan awalnya mempengaruhi sama-sama teman guru yang semapel. Biasanya kan begitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa merangkul mapel lain. Ya, jadi misalnya kalau saya sebagai guru penggerak punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi di sekolah saya, maka tidak mesti harus misalnya saya guru IPA, kemudian yang saya disarankan hanya guru IPA saja, tidak. Bisa saja guru IPS, bisa saja, tergantung dari cakupan kegiatannya. Kalau memang kegiatan yang dia rancang itu melibatkan mapel lain, ya tidak apa-apa. Ya sama-sama kita bekerja untuk itu. Tapi kalau memang seperti saya tadi bilang rancangannya hanya untuk guru IPA, ya berarti yang saya rangkul guru IPA saja, seperti itu. Jadi semakin luas reaksi jangkauan itu semakin bagus. Kenapa? Karena pengaruh praktik baik yang ingin kita jalankan ini semakin banyak yang bisa terlibat. Saya kira begitu, Ibu. Ibu siapa dari NTT? Ibu Arti? Ibu siapa tadi ya? Lupa namanya. Iya, kan itu tadi ya. Saya lagi cari ini pertanyaan yang lain dari Ibu Fidelisasi ya. Oh ya, betul. Ya, sudah dari NTB. Oh berarti ini tadi yang sudah bisa bergabung tadi di sini di yang bilang tidak bisa bergabung. Oh iya. Ya jadi kita sudah lanjut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu yang raise hand ya. Kita ke Pak Asfar. Oh bukan ya, ada. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari. Ini ada yang raise hand, tidak ada namanya. Saya coba. Ya. Ini hanya menuliskan angka. Bapak apa Ibu ya? Ibu. 825540. Ibu. Oke. Iya, mohon sebutkan nama dari instansi mana Ibu dan mohon untuk diturunkan raise hand-nya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Perkenalkan nama saya Irmawati dari instansi SMP Negeri 3 Bontonompo. Selamat malam Ibu. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Irma. 3 Bontonompo. Sudah kangen banget. Sebentar ya, ada yang mencari daftar hadir, Bapak Ibu. Saya pandu sebentar. Yang mencari daftar hadir silakan lihat nama saya di panelis. Ada jendela merah, ada titik merah, silakan diklik. Ada nama saya di situ, klik
tanda merah, ada yang tanda merah di nama saya, silakan diklik. Ada daftar hadir yang saya share untuk seluruh partisipan malam ini. Silakan Bapak Ibu isi. Oke, lanjut Ibu Irma. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan malam ini, apakah selama pendampingan nanti 9 bulan itu ketika nanti lulus, insya Allah, apakah guru tersebut itu bisa menjalankan tugasnya sebagai guru atau hanya fokus pada pendampingan guru penggerak saja? Misalnya fokus pada program tersebut, untuk tugas mengajarnya itu bisa dapat izin atau seperti apa? Kemudian yang kedua, misalnya nanti setelah saya mengikuti tahap dan tidak lolos, apakah saya masih bisa mengikuti program guru penggerak tersebut untuk tahap? Terus apakah saya tidak bisa lagi ikut? Pertanyaan saya malam ini. Oke, terima kasih Bu Irma. Silakan Bu. Ya, baik. Itu tadi pertanyaannya. Ya, baik Ibu Irma. Jadi pertanyaan pertama, apakah ketika misalnya lulus sebagai guru penggerak, kemudian pada saat pelatihan pendampingan selama 9 bulan itu tidak melaksanakan tugas, tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Mungkin pengaturannya nanti saya tidak berani mengatakan seperti apa. Yang jelas di dalam penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi bahwa selama proses itu tetap guru menjalankan kewajibannya sebagai guru mengajar ya. Mungkin akan dipilihkan waktu-waktu khusus di mana kita tidak harus berbenturan dengan kegiatan itu. Kalau untuk pelatihan mungkin ya harus minta izin dulu. Mungkin misalnya seperti kami di pendamping itu ada 9 hari ya yang memang ada izin dari atasan. Ya berarti bahwa 9 hari itu kita boleh lepas dari pekerjaan utama kita untuk mendapatkan pendampingan dalam bentuk diklat. Ya setelah itu yang 9 bulan itu tidak seperti bahwa harus seperti fokus ke situ, tidak mengajar, tidak. Pasti ada waktu-waktu yang dipilihkan untuk kan dia lebih banyak ke online Bu Irma ya. Jadi kita merancang kegiatan dan sebagainya itu biasanya via online. Apalagi kita sudah didampingi oleh pendamping. Jadi ada pendamping guru penggeraknya. Itu kewajiban guru penggerak, pendamping guru penggerak itu turun mendampingi guru penggerak itu juga sambil melihat dia mengajar. Ya kan ada seperti itu. Jadi melihat mengajar, melihat bagaimana membuat RPP-nya, bagaimana melaksanakannya dan sebagainya. Nah itu kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya kepada merangkul komunitas yang terdekat. Apakah di sekolah, kemudian bisa berkembang lebih besar di MGMP-nya misalnya, MGMP ke sekolah, MGMP kabupaten, untuk yang lebih besar lagi seperti IGI misalnya Ibu Arfiani, ya, misalnya Ibu Irma pada waktu itu, ayo Ibu Arfi kita bikin kegiatan bersama dengan IGI, itu boleh. Itu berarti bahwa kita sudah menebarkan kebaikan atau praktik-praktik baik itu dalam komunitas yang lebih besar. Tapi untuk ketika mengganggu proses pembelajaran, saya pikir tidak. Akan dipikirkan waktu yang sebagaimana yang sudah dirancang dari awal, bahwa itu tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Seperti itu mungkin pertanyaannya itu ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Saya satu lagi ya yang raise hand ke Pak Karim. Pak Karim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, mohon diturunkan raise hand-nya ya. Pak Ketua. Ketua PBG-nya gue. Ini sini sudah penggerak kelas mati ini. Baik, Assalamualaikum Bu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya langsung ke pertanyaan. Dulu hampir bersamaan dengan program guru penggerak ini ada juga yang diistilahkan dengan organisasi penggerak. Nah, kemarin itu ketika organisasi penggerak itu diumumkan, ada sedikit masalah dengan mundurnya beberapa organisasi besar di organisasi penggerak itu. Saya berpikir apa program guru penggerak ini tidak kemudian
terimbas dari adanya sedikit gangguan di organisasi penggerak itu. Saya mohon dijelaskan bagaimana keterkaitan antara guru penggerak dengan organisasi penggerak. Apakah bukan guru penggerak itu bukan bagian dari organisasi penggerak itu? Karena sebayangan saya dulu ada organisasi penggeraknya, kemudian isi dari organisasi penggerak itu adalah guru penggerak. Mohon dari penjelasan tadi sepertinya kurang ada kaitan antara organisasi penggerak dengan guru penggerak. Itu kemudian yang kedua yang ditanyakan atau mungkin sudah dijawab ya tadi ya tentang jika ada guru penggerak di sebuah sekolah, apakah dia hanya di sekolah itu saja? Kemudian, apakah dia akan bertindak seperti selama ini? Dia akan menjadi semacam fasilitator untuk mengimbaskan ilmunya selama pendampingan itu kepada teman-teman guru yang lain. Itu saja barangkali. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya langsung jawab Ibu Arfi ya. Oke, silakan. Ya, Pak Karim, ini salah satu guru andalan saya, guru saya juga sebenarnya. Saya banyak belajar dari Pak Karim selama kami sama-sama di SMP 1 Parangloy. Saya pengawasnya, beliau adalah wakil kepala sekolah di sana. Ya, jadi guru penggerak dengan organisasi penggerak. Saya tidak ingin menjawab hal yang saya tidak pahami ya Pak Karim ya. Karena untuk organisasi penggerak saya juga membaca apa yang Pak Karim katakan tadi, itu ada sedikit trouble ya. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa organisasi besar yang mundur. Tapi di dalam pendampingan calon pendamping guru penggerak itu hampir kami tidak membahas mengenai itu. Ya, apakah itu karena faktor politik dan sebagainya, saya wallahu alam bisawab. Yang jelas itu tidak dibahas di dalam pendamping guru penggerak. Sehingga saya takut memberikan informasi yang itu ketika itu tidak saya pahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa hubungan organisasi dengan guru penggerak? Pikir Pak Karim bahwa karena ada trouble sedikit maka kemungkinan berpengaruh. Saya pikir tidak, karena program guru penggerak ini tetap berjalan Pak Karim. Jadi memang sudah dirintis sedemikian rupa. Sudah ada tahap-tahapannya, kemudian juga tahapan seleksinya sudah sangat jelas, dan kemudian wilayah-wilayah yang menjadi cakupan dari setiap tahapan itu sudah ada. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk Kabupaten Goa dan beberapa kabupaten lain, maaf saya tidak tampilkan di PPT saya, tapi itu bisa dibaca di laman guru penggerak. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin lengkap mengenai informasi itu, kabupaten apa saja yang ada di tahap kedua, berapa jumlah yang akan direkrut dan sebagainya, itu semua ada di sana informasinya. Yang jelas bahwa program guru penggerak ini tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Sudah ditetapkan berapa jumlahnya, yang tahap 1 ini sudah sampai ke tahap mereka sudah selesai wawancara. Jadi itu setelah tahap 1 itu masuk ke tahap 2 ya. Untuk tahap sampai tahun ini di 2020 ini itu selesai, baru kita kemudian bergerak untuk mendampingi. Nanti lagi di tahun 2021 itu ada lagi 3 tahapan lagi sama seperti tahun ini. Ya, jadi itu sampai tahun 2024. Ya, jadi di 2024 itu terus berlanjut, itu sudah di ini. Tapi terlepas dari ada pertanyaan tadi, kalau ganti menteri bagaimana? Itu juga saya wallahu alam bisawab. Saya tidak menjadi ahli nujum yang bisa memberikan prediksi apa yang akan terjadi. Tapi secara rencana bahwa memang program guru penggerak ini Pak Karim tidak terganggu dengan hal itu, tetap berjalan. Pun kalau misalnya yang saya dengar dulu, yang pemahaman saya ini sebelum saya masuk ke pendamping, bahwa nanti organisasi ini akan membantu pelaksanaan semacam pembekalan begitu ya, atau pemantapan ilmu dari teman-teman guru penggerak. Tapi di dalam program pendampingan kemarin itu tidak dibahas sih seperti apa peran organisasi ini. Yang jelas saya ingin menginfokan bahwa kami ya, pendamping guru penggerak itu dibina oleh orang-orang yang memang kalau selama ini kan pelatihan itu kita
dari dosen ya, kemudian dari Widya Iswara yang menjadi narasumber kita. Kalau yang kemarin kami itu semua dari praktisi langsung. Jadi misalnya kalau misalnya kan kita belajar tentang coaching, maka yang jadi narasumber kita itu adalah coaching internasional yang sudah lolos di berbagai event mempunyai perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini. Itu yang semacam manajernya yang kemudian punya ilmu tentang coaching, bagaimana dia mengcoaching tenaga kerjanya, sumber daya yang ada di perusahaan yang dia miliki, ada sampai 3 sampai 4 perusahaan yang dia punya, itu yang menjadi narasumber. Jadi menurut Pak Nadif, hal yang paling bagus adalah kita mengambil ilmu dari orang yang sudah melakukan. Ya, jadi misalnya kita mau belajar tentang guru, belajar sama-sama dengan teman guru. Saya belajar dari Guru Fiani, saya belajar dari Pak Karim, itu jauh lebih bagus. Ya, dibanding dengan belajar pada orang yang maksudnya ini mungkin dari segi ilmu, dari segi detail sampai bejubel-jubel, tapi tidak ada hubungannya dengan praktik yang kita ingin tahu. Ya, itu lebih bagus kita belajar kepada sesama teman guru seperti yang dijalankan oleh BPK ini, punyanya Pak Karim ya, yang Pak Karim sebagai ketua itu luar biasa. Saya langsung berpikir bahwa sebenarnya ini cikal bakalnya nanti dari situ Pak Karim, sama seperti yang Pak Karim selama ini sudah lakukan dengan teman-teman di Goa. Makanya salah satu komunitas yang saya anggap sebentar akan menjadi pendukung dari Gestur Science ini adalah Pusat Belajar Guru Kabupaten Goa dengan izin Pak Karim sebagai ketua. Saya berharap nanti ke depannya ikut mendukung Gestur Science ini yang malam ini akan kami rancang untuk nanti dibuatkan juga strukturnya, siapa-siapa yang ada di dalam situ ya, kita yang hadir malam ini dan bisa sampai kepada kabupaten-kabupaten lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Karim. Terima kasih Ibu, insyaallah siap membantu. Thank you. Terima kasih Pak Karim. Iya, makasih Ibu. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan yang ada di room chat ya, Ibu Tuti. Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri apa Sirsandi? Nah, di sini pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan dari Ibu Sirsandi. Yang pertama, dampak yang jelas untuk siswa dengan adanya program guru penggerak itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah nanti kalau guru penggerak sudah aktif di sekolah akan membangun ekskul baru khusus untuk program ini, misalnya ekskul siswa penggerak atau guru penggerak menggandeng seluruh ekskul atau organisasi di sekolah dengan program yang sudah ditentukan oleh pendamping. Itu pertanyaan dari Ibu Sirsandi. Silakan Ibu. Baik. Saya jawab yang pertama dulu, dampak siswa ya. Jadi sebenarnya kan yang menjadi sasaran fokus dari guru penggerak ini adalah praktik-praktik baik yang dilakukan oleh seorang guru, tentu berhubungan dengan pembelajaran. Maka ketika ada praktik-praktik baik yang dilakukan guru, harapannya adalah ini berimplikasi kepada peningkatan hasil belajar siswa, ya kan, seperti itu ya. Lebih kepada proses sih sebenarnya, bagaimana untuk proses belajar siswa itu lebih bermakna, menyenangkan, kemudian sesuai dengan minat dan bakat siswa, itu arahannya ke situ. Nah, kalau misalnya apakah program ini akan merangkul akan menimbulkan ekskul baru ya? Saya pikir tidak juga, karena ini guru penggerak bukan merupakan sebuah ekstrakurikuler baru, bukan. Ya, jadi guru penggerak ini saya ingin meluruskan tadi dulu, program yang dititipkan atau yang dianjurkan oleh pendamping. Maaf, tidak seperti itu. Program guru penggerak itu bukan yang dipikirkan oleh pendamping. Pendamping hanya mitra kerja dari guru penggerak untuk sama-sama menyukseskan tujuannya, tetapi bukan pemikiran dari pendamping. Pemikiran untuk bergerak, untuk melakukan sebuah inovasi itu datangnya dari guru. Iya. Jadi itu sistemnya coaching, pendamping mengcoaching. Apa mau tak Ibu Arfi? Oh, saya mau melihat bahwa ketika teman-teman mengajar itu semua menggunakan media. Kalau begitu apa yang Ibu lakukan? Oh, saya akan begini. Caranya seperti itu. Jadi kami pendamping hanya mengcoaching guru tersebut untuk mengeluarkan pikiran-pikiran inovatifnya, mendampingi melaksanakannya, melihat melakukan lokakaryanya dan sebagainya di bawah naungan dari kementerian. Seperti itu. Ya, jadi bukan pemikiran dari pendamping, tetapi pemikiran dari guru itu tadi yang
dianggap punya kemampuan berinovasi yang pada akhirnya mampu menularkan hal-hal baik ke dalam lingkungan kerjanya, minimal di sekolahnya, dan kalau bisa pada komunitas yang lebih besar. Saya kira seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Tuti, itu penjelasan tadi ya dari pertanyaan Ibu Sandi. Ini dari SMP 1 ya, SMP 1 Sumbu Minasa. Oke, lanjut lagi, saya masih lanjut dengan pertanyaan yang ada di room chat. Ini pertanyaan dari Ibu Niswani. Ibu Niswani, selamat bergabung. Sudah Ya. jam 10, sudah jam 10. Jam 10:04 ya, begitu banyak pertanyaan. Iya. Kita masuk satu pertanyaan dulu karena tadi kita agak lambat mulainya ya. Tadi agak molor sekitar 15 menit tadi ya? Iya. Ya. Oke. Jadi kita konsisten 2 jam. Masih ada waktu 10 menit lagi, satu pertanyaan lagi. Mohon penjelasannya Bu, guru penggerak menggerakkan apa, siapa, dan bagaimana? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana guru penggerak bisa menggerakkan perubahan pendidikan? Jadi guru penggerak menggerakkan siapa, apa, dan bagaimana, gitu ya? Bagaimana? Iya. Ya, kemudian bagaimana guru penggerak itu bisa menggerakkan perubahan pendidikan? Ya, guru penggerak. Ya. Oke, jadi guru penggerak itu siapa ya maksudnya? Ya siapa? Ya siapa guru penggerak itu? Mereka yang lolos seleksi itu sih sebenarnya kalau dihubungkan dengan guru penggerak yang diprogramkan oleh kementerian. Ya, jadi ini adalah program kementerian ya memfasilitasi guru-guru yang ingin punya daya inovasi yang tinggi, keinginan untuk berubah, keinginan untuk memperbaiki transformasi pendidikan di Indonesia, itu difasilitasi dengan membuka ruang untuk mereka berkompetisi masuk ke dalam sebuah pelatihan ya. Jadi sebenarnya lebih kepada pembimbingan, pendampingan, pelatihan bagi mereka untuk mengembangkan diri. Nah, siapa itu? Mereka-mereka yang lolos seleksi tentu saja. Nah, cuman saya tadi mengatakan bahwa ketika seseorang sudah punya keinginan untuk berubah, punya keinginan mempengaruhi orang lain dengan hal-hal yang baik, praktik-praktik baik yang dilakukan, maka sesungguhnya dia adalah guru penggerak. Tanpa harus, maksud saya, nanti terdaftar di kementerian sebagai guru penggerak, baru dikategorikan guru penggerak. Enggak juga sih, itu konsep saya. Tapi kalau untuk konsep kementerian, yang dimaksud guru penggerak ini yang mereka yang lulus seleksi, Ibu Niswani. Itu yang pertama. Nah, apa yang dikerjakan oleh guru penggerak itu tadi sudah ada program ya, sudah rinci sekali bagaimana mengawali mereka seleksinya melalui seleksi berkas dulu, kemudian masuk ke seleksi untuk kognitifnya, kemudian ada juga tadi keterampilan skolastiknya ya itu semua yang dilewati itu. Nah, itu setelah itu baru kemudian mereka didampingi selama 9 bulan ya untuk melakukan praktik-praktik baik itu ya, kemudian bagaimana mereka menyebarluaskannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya? Itu memang sudah ada program kerjanya dari kementerian. Ya, jadi mereka itu keluar dari sana sudah punya RTL sih sebenarnya. Jadi mereka sudah punya rencana tindak lanjut yang kemudian ini yang akan menjadi partner mereka, yaitu para pendamping untuk bisa bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Kemudian bagaimana cara mereka menggerakkan? Ya itu tadi lewat program-program mereka ya, jadi itu namanya inovasi ya, inovasi berpikir mereka yang sudah mereka tuangkan dalam bentuk RTL yang kemudian didampingi oleh pendamping guru penggerak untuk kemudian maju bersama dan melaporkannya ke kementerian itu dalam bentuk lokakarya, yaitu ada 4 kali lokakarya kalau tidak salah. Itu sampai mereka menyelesaikan program itu. Nah, kemudian setelah itu berhentikah di situ? Tidak. Teman-teman guru penggerak tetap boleh berjalan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik. Saya contohkan PBG ya, Pusat Belajar Guru di Kabupaten Goa. Itu kan tidak harus disampaikan ke Karen bikin kegiatan untuk ini, tidak. Tapi di sana otomatis itu dia mereka tiba-tiba ada kenapa saya tahu itu karena saya juga bergabung di dalam komunitas IPS Kabupaten Goa. Selamat malam komunitas IPS Kabupaten Goa, ada di sini banyak orangnya. Itu mereka ketika kita berdiskusi di ruang chat di WA group karena saya juga masuk di dalamnya, terus tiba-tiba Pak Ketua ayo kita bikin ini. Oh iya ya, oke, ayo kita list siapa yang mau ikut. Nah, maka itu secara otomatis itu muncul kegiatan itu. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuknya seperti itu. Jadi
itu terinspirasi dengan kebutuhan teman-teman apa ya, kemudian kita membuat kegiatan. Siapa yang jadi narasumbernya? Siapa yang dianggap bisa, tidak mesti harus yang dari ahli, mesti harus yang bertitel dan sebagainya, tidak. Pun kalau ada itu dari anggota kita yang bisa memberikan inspirasi itu, yang punya praktik baik tentang materi itu, silahkan. Ya, jadi kita belajar langsung dari orang yang sudah melakukan kegiatan itu, siapapun orangnya. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu Bu Niswani caranya. Jadi teman-teman di BPG saya salut. Justru saya berpikir bahwa sebenarnya Sampurna Foundation itu sebenarnya punya pemikiran ini dari guru penggerak itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau belajar, kita belajar di BPG dulu. Kalau sudah masuk ke situ, insya Allah untuk guru penggerak ini tidak ada masalah saya pikir, karena otaknya di situ awalnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi last question. Karena begitu banyak sebenarnya pertanyaan, masih banyak raise hand yang belum bisa kita jawab bersama. Masih banyak pertanyaan juga yang belum bisa terbacakan di room chat, tetapi Bapak Ibu kita punya grup, boleh nanti kita berdiskusi di sana karena kita dibatasi oleh waktu. Kita konsisten waktu kita yang dijadwalkan 2 jam dari pukul 20.00 sampai 22.00 WITA. Tadi agak molor sedikit, kurang lebih 15 menit. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup room ini. Kita minta apa lagi? Penutup dari presenter luar biasa kita sebelum kita tutup room ini, sebelum berakhir kegiatan ini. Mungkin ada penyampaian yang bisa disampaikan oleh presenter menutup kegiatan kita malam ini. Silakan Ibu Tuti. Ya baik, terima kasih. Bu Arfi, di awal saya melihat ketika kita memulai tadi di pertengahan 5 menit pertama itu jumlah kita hampir mendekati 180 peserta ya. Ya, kemudian 182 ya, partisipan tadi. Ya, jadi 182, sekarang tinggal 142 peserta. Ya, mungkin yang lain itu karena ada trouble, ada yang tidak bisa bertahan di dalam room karena jaringan dan sebagainya. Yang jelas teman-teman yang hadir malam ini terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin tidak banyak ilmu yang bisa kita raih malam ini, tetapi saya percaya bahwa dengan kebersamaan kita di event-event berikutnya itu akan lebih memberi ruang kita untuk berinovasi. Satu titipan, saya punya impian dan ini mudah-mudahan bisa tersampaikan ya. Di dalam ini adalah langkah awal. Malam ini dalam langkah awal kita ingin membentuk komunitas. Ya, teman-teman bisa mencatat komunitas gerakan satu guru satu inovasi. Itu yang kita sebut dengan nama Gestur Science. Ya, jadi ini adalah komunitas satu guru satu inovasi, gerakan satu guru satu inovasi yang disingkat dengan Gestur Science. Saya berharap malam ini, setelah ini room yang sudah ada di WA itu kita tidak keluar dari situ, teman-teman yang masih mau bertahan di dalamnya. Kita kalau bisa nanti Bu Arfi kita akan membentuk struktur kepengurusan Gestur Science ini dan impian saya lewat komunitas ini kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana membuat karya-karya inovatif, bagaimana membuat karya ilmiah dan sebagainya. Jangan khawatir, begitu banyak orang-orang cerdas di Kabupaten Goa yang ada di dalam, dan itu saya pikir bisa berbagi ilmu dan sampai ke tahap diseminasi. Apa yang membuat saya berpikir seperti ini, teman-teman yang ingin naik pangkat, ini salah satu saja ya. Sebenarnya kan perbaikan proses pembelajaran itu bukan untuk semata-mata untuk pengembangan diri guru, tetapi lebih kepada perbaikan pembelajaran, tetapi pun berefek kepada bagaimana teman-teman guru terfasilitasi untuk diseminasi dari hasil karya ilmiahnya. Jadi nanti ke depan Gestur Science ini akan menjadi wadah untuk teman-teman yang punya karya ilmiah yang kemudian mau diseminarkan, mau dideseminasikan. Kami sangat berharap dari IGI
ya teman-teman, kemudian SMK yang sudah memfasilitasi kita room malam ini, terima kasih banyak dukungannya, tanpa ada dukungan dari semua itu dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, Dr. Salam, terima kasih banyak Pak Kadis, walaupun tidak hadir, beliau sudah memberikan dukungan kepada kita untuk malam ini dan bersedia untuk menandatangani sertifikat kita bersama dengan IGI, dalam hal ini Bu Arfiani sebagai divisi pendidikan di kelasnya ya Bu Arfi ya. Nah, itu ya, jadi itu yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian MKPS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. Terima kasih banyak kepada Pak Korwas yang sampai malam ini, sampai detik ini masih ada di room ini mendampingi kita semua, dan mudah-mudahan ini bukan hal yang pertama dan terakhir. Ini kedepannya kami akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan dan mohon dukungannya untuk berpartisipasi, kita berbagi ilmu, ya bukan cuma saya tapi teman-teman juga bisa menjadi narasumber di kegiatan ini sehingga kita semua di sini sama. Hanya kebetulan malam ini saya hadir sebagai narasumber karena hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi impian saya, kemudian apa yang sudah saya dapatkan dari pendamping guru penggerak. Terima kasih, semangat, dan kita akan maju bersama. Terima kasih Bu Arfi. Terima kasih, itulah closing statement dari presenter kita, luar biasa banget Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Korwas, kita sudah buka topiknya, sudah buka pecinya. Tadi sekarang tidak. Jangan-jangan udah tidur ini. Sudah selesai toh. Tidur itu. Oke, terima kasih Pak Korwas masih bertahan sampai detik ini. Oke, kita di sini MKPS Kabupaten Goa. Ya, sekali lagi kami dari tim panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Goa, Bapak Dr. Salam MPD yang selalu mensupport kami dalam segala hal, dalam peningkatan kompetensi guru dimanapun itu. Kepada Bapak Direktur PSMK yang telah memfasilitasi kami dengan room yang kami gunakan malam ini, teman-teman kru dari Pusat Pelatihan Guru SSLCIG, terima kasih supportnya, terima kasih dukungannya. Tim Lontara, Bapak Imran Rosyadi, terima kasih roomnya. Bapak Ibu pengawas serta Bapak Ibu guru hebat dari seluruh pelosok Nusantara yang hadir pada malam ini, terima kasih atas kebersamaan bersama kami. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Mari kita berkembang, tumbuh dan mari kita berbagi, tumbuh dan berkembang bersama. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu di event yang berbeda bersama kami. Terima kasih ucapannya semua, dan akhirnya kami mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Room malam ini kita tutup, tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah stop recording. Silakan. Ada room ini masih terbuka. Mau bincang-bincang silakan. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak kita langsung close sekaligus dengan roomnya. Ada orang bangun tidur ini. Sudah miku close, sudah miku tutup recordingnya. Udah diingatkan kata tadi sudah berjalan, sudah buka baru diaktifkan